Disiarkan dari Jalan Merapi Golf nomor 3 Bedoyo Bukirsari Cangkringan Sleman, Mondro Geni Podcast Manca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Semanca dan viewer Mondro Geni Podcast Manca. Dalam segmen kali ini Podcast Manca akan membahas segala sesuatu tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Dan tak kalah tentunya, kali ini saya akan didampingi oleh narasumber yang super keren. Biasanya sebagai pawangnya PPDB di SMA Negeri 1 Cangkringan. Beliau adalah Ibu Heni Wulansari. Assalamualaikum Ibu Heni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nartri. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Oke, baik. Bu Heni bisa memperkenalkan diri dulu biar viewer Mondro Geni Podcast Manca lebih mengenal secara dalam. Oke, baik, terima kasih. Halo, selamat siang semua viewer dari Mondro Geni Podcast. Perkenalkan, nama saya Heni Wulansari, biasa dipanggil Bu Heni ya. Nah, saya guru di SMA Negeri 1 Cangkringan, mengampu mata pelajaran seni budaya. Jadi besok kalau kalian sekolah di sini ketemu dengan kami. Oke, bisa juga disebut dengan guru paling kece. Bidangnya seni budaya, bidangnya tari ya Bu Heni. Tari ya, saya tari. Jadi Bu Heni ini guru yang paling beda. Oh, paling beda. Iya. Ya. Beda itu biasa, biar anti mainstream gitu, Mbak. Kenapa paling beda? Karena mengajarnya itu paling enak menurut saya. Gitu ya. Jadi ketika beliau nggak membawa laptop, nggak membawa media pembelajaran atau perangkat pembelajaran apapun itu nggak masalah. Karena tinggal nyuruh siswanya untuk berdiri. Oh, berdiri. Pacak dulu gitu ya. Sambil relaksasi ya itu ya, biar betul. Refresh gitu dari pelajaran sehari-hari gitu ya. Betul. Kayaknya kita terlalu banyak basa-basi ya Bu Heni ya. Oke, kita langsung ke topik saja. Oke. Ya. Tentang penerimaan peserta didik baru tahun pelajaran 2022-2023. Iya, betul. Kemarin saya dengar, bukan mendengar sebenarnya, tapi membaca. Membaca, juknis ya? Iya. Oke. Membaca itu ternyata ada beberapa perbedaan. Oke. Gitu ya. Oke. Sebenarnya nanti tolong dijelaskan di sini perbedaannya itu apa. Tapi pertanyaan yang pertama dulu. Serius ya jawabnya? Iya, serius dong. Do you like me? I like you. Thank you very much. Yes. Oke, Bu Heni, yang pertama kita serius. Yang pertama itu ada berapa jalur PPDB di tahun ini nanti? Oke, baik Bu Natri. Jadi secara umum sebetulnya untuk PPDB di tahun ini tuh nggak terlalu jauh beda dengan tahun lalu. Artinya jalur yang diterapkan tetap ada 4, yaitu jalur zonasi, prestasi, pindah tugas orang tua dan juga afirmasi. Hanya saja sedikit yang lebih spesifik terkait dengan zonasi. Tahun ini di Juknis itu diterapkan ada ketentuan zonasi radius. Jadi kalau zonasi itu kan dulu cuman basisnya adalah kelurahan ya, kelurahan terdekat, zona 1, zona 2. Nah, sekarang ada ketentuan bahwa untuk calon peserta didik yang tempat tinggalnya itu radiusnya maksimal 300 meter dari titik sekolah tersebut, maka mendapatkan privilege gitu ya. Jadi memiliki prioritas untuk diterima menjadi peserta didik di sekolah tersebut gitu. Karena memang dari Dinas Dikpora sendiri pengen memfasilitasi jangan sampai ada peserta didik yang rumahnya mepet sekolah loh, tapi dia nggak dapat sekolah gitu. Baik. Karena kalau menurut saya dengan PPDB ini kan banyak orang tua yang bertanya-tanya seperti itu. Anak saya mau sekolah di mana? Kayak gitu, betul. Bingung gitu karena aturannya kan semakin berbeda-beda. Iya, berubah-berubah terus ya kan. Berubah terus. Kemudian untuk yang kedua, tadi ada afirmasi. Ada afirmasi, ada prestasi, betul. Ada zonasi, terus ada perpindahan tugas gitu ya. Iya. Syaratnya begini, syarat untuk masing-masing jalur. Masing-masing jalur. Oke. Baik. Ini juga ada sesuatu yang beda juga dari tahun lalu Bu Nartri. Jadi kalau khususnya untuk penambahan poin prestasi, kalau di tahun lalu dan tahun sebelumnya itu kan memang jalur prestasi itu diperuntukkan untuk peserta didik yang dia selain memiliki nilai rata-rata akademik bagus, dia juga punya prestasi non akademik. Nah, tapi di tahun ini untuk jalur prestasi ini bisa diambil oleh peserta didik yang
memiliki prestasi akademik saja. Jadi mereka yang memiliki nilai gabungan nanti di angka 330 atau 33 gitu ya mudahnya, itu mereka bisa mengambil jalur prestasi. Nah, sedangkan untuk prestasi non akademik, misalnya punya sertifikat kejuaraan nih tingkat kabupaten gitu kan, minimal juara 3. Nah, itu mereka bisa juga mengajukan penambahan nilai untuk semua jalur. Jadi mereka yang punya prestasi, kemudian mereka mengajukan penambahan nilai itu bisa ditambahkan, baik mereka ngambil jalur zonasi, pindah tugas ataupun ngambil afirmasi, itu tetap bisa ditambahkan nantinya untuk seleksi penerimaan peserta didik baru itu tadi. Baik. Terkait dengan apa tadi persyaratan? Oh iya. Nggih. Terkait dengan persyaratan itu ada nilai gabungan tadi yang berapa? Minimal 330 untuk jalur prestasi. Dan prestasinya itu boleh akademik maupun non akademik. Maupun non akademik. Nah, untuk non akademik berarti nanti boleh kayak kita punya prestasi tari, kayak gitu boleh. Kita punya prestasi olahraga, kayak gitu boleh ya. Nah, terus kemudian biasanya kan kita sebagai calon peserta didik, kita itu melihat setiap hari jurnal. Iya, jadi gitu. Saya udah kegeser belum ya gitu. Pergeserannya itu sebenarnya yang mempengaruhi apa? Oh gitu. Oke, baik. Sebelum jawab itu saya sedikit lagi nambahkan tadi ya, terkait dengan persyaratan tadi saya ada yang lupa ya. Tadi kan saya baru menjawab persyaratan terkait jalur prestasi aja ya. Nah, jalur yang lain yang jelas kalau zonasi mungkin semua udah paham ya. Zonasi itu kalau dia domisilinya di kelurahan mana, dia masuk zona berapa itu bisa dicek. Nah, sedangkan untuk prioritas bagi yang jalur afirmasi nih Bu Nartri, yang kadang-kadang mereka sebetulnya punya syaratnya tapi nggak tahu sehingga tidak digunakan. Jadi bagi peserta didik yang memiliki kartu bantuan dari dinas sosial, kalau Sleman seperti KKM, KKRM, PKH, nah itu bisa diambil jalur afirmasi atau jalur khusus ya, itu istilahnya untuk yang memiliki bantuan dari dinas sosial. Nah, sedangkan jalur afirmasi itu hanya bisa diambil untuk peserta didik yang tinggalnya di zona 1. Jadi misalnya saya punya afirmasi nih, tapi saya pengen daftarnya di SMA yang ada di kota gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Jadi harus di wilayah yang masuk di zona 1. Nah, zona 1 kita itu kan kalau wilayah Cangkringan semuanya pasti ya. Kelurahan Cangkringan itu masuk zona 1, SMA 1 Cangkringan semua. Ditambah dengan beberapa kelurahan di wilayah Ngemplak, Pakem dan juga di Klaten yang mepet dengan Jogja. Jadi kita total ada 11 kelurahan yang masuk zona kita. Nah, sedangkan kalau jalur pindah tugas itu kan pindah tugas apapun, artinya nggak harus orang tuanya PNS ya, bisa pegawai swasta atau yang lain sebagainya, asalkan orang tuanya itu ada surat tugas pindah atau mutasi kerja selama berapa tahun? 4 tahun terakhir, ya itu nanti bisa ngambil jalur pindah tugas orang tua gitu. Jadi lebih fleksibel. Cuman memang kuotanya berbeda-beda. Kalau yang zonasi itu kan 55%, untuk yang afirmasi 20%, prestasi juga 20%. Nah, pindah tugas ini cuma 5% gitu. Pindah tugas 5%, pindah tugasnya pindah 4 tahun. Iya, jadi 4 tahun ke belakang orang tuanya misalnya dulu dari Kalimantan, nah pindah kerja ke Jogja misalnya, kakaknya juga pindah ke sini lah, bisa ngambil pindah tugas orang tua gitu. 4 tahunnya itu ketika di sini? Enggak, jadi 4 tahun ke belakang itu berarti dia udah pindah. Kalau sekarang tahun 2022 ya, berarti 2018 mulai dari pindah tugas dari 2018 sampai dengan sekarang itu bisa. Tapi kalau pindah tugasnya udah dulu tahun 2015 misalnya, nah itu nggak bisa dipakai gitu. Nah, kemudian yang kaitannya dengan tadi perankingan ya. Untuk perankingan itu kalau berdasarkan Juknis yang ada dari Dinas Dikpora, itu perankingan itu berdasarkan 4 hal. Yang pertama adalah kalau dari jalur zonasi berdasarkan zonanya. Jadi zona 1 itu prioritas untuk diterima. Nah, kemudian setelah zona itu yang kedua adalah nilai. Jadi sesama zona 1 kalau nilai gabungannya lebih tinggi maka dia prioritas ranking di atas. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah SMA yang dipilih. Jadi misalnya gini, nilai saya sama nih, misalnya sama 32,00, sama-sama zona 1. Tapi saya milih SMA Cangkringan di pilihan pertama, Bu Nartri milih SMA Cangkringan di pilihan kedua. Nah, saya yang diterima karena saya milih SMA Cangkringan jadi pilihan pertama. Nah, yang keempat, yang terakhir, kalau zonanya sama, nilainya sama,
pilihannya sama, siapa dulu yang daftar. Jadi jangan Betul. daftar di akhir loh ya. Kurang beruntung nanti ya kalau bagi itu. viewer Mondrogeni Podcast Semanca sudah dijelaskan sama Bu Heni ya. Itu terkait PPDB dan perankingan syarat-syarat seperti itu ya Bu Oke, Heni ya. iya. Jadi tolong ketika pengen ke SMA Negeri 1 Cangkringan silahkan buruan daftar seperti itu. Nggak usah nunggu besok-besok ya. Iya, karena SMA Negeri 1 Cangkringan itu is the best. Oh, luar biasa. Iya, kita letaknya paling tinggi. Iya, ya. paling tinggi. Tapi yang jelas gini Bunda Arti, meskipun letak kita paling tinggi, potensi-potensi anaknya nggak bisa diabaikan loh ya. Banyak macan-macan Merapi di sini. Oh banyak, iya. Semangatnya Luar biasa. menggelora, Karena iya. kita kan memang berusaha untuk mengeksplor ya semua Iya. potensi mereka, Betul. tidak hanya secara akademik, tapi Iya. juga non akademik begitu. Oke, kita lanjut ya Bu Heni ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Jadi kayak Iya. tanya terus ya saya ya. Oke, terkait dengan ASPD. Oke, ya ASPD. ASPD kan mungkin bagi yang di luar DIY itu Mm-mm. nggak tahu tentang Nggak tahu, ASPD iya. gitu ya, karena Mm-mm. itu kan adanya di DIY Di gitu ya, DIY, dan ya. memang DIY kan istimewa. Istimewa, seperti itu. iya. Jadi, adanya ASPD ini Mm-mm. kalau misalkan ya, Mm-mm. misalkan nanti orang dari Klaten Iya, ya, oke. belum ASPD Mm-mm. dan pengen mendaftar di daerah DIY, Mm-mm. apakah otomatis langsung tertolak? Oke, gini ya. Jadi kan memang kalau dari Dikpora itu menerapkan adanya ASPD tujuannya adalah untuk penyetaraan. Nah, kenapa? Karena nilai gabungan yang digunakan untuk PPDB itu kan terdiri dari 3 aspek. Iya. Yang pertama adalah nilai ASPD sebesar 55% bobotnya. Iya. Kemudian nilai raport 4 semester itu bobotnya adalah 40% dan 5% adalah nilai akreditasi sekolah. Nah, kalau nilai raport kan kalau yang namanya anak udah lulus pasti punya ya. Nah, kemudian akreditasi sekolah, saya yakin semua SMP negeri dan swasta sudah terakreditasi ya, Iya. dan ada nilainya. Nah, maka untuk lulusan luar DIY supaya mereka itu bisa menyetarakan dengan lulusan DIY, diadakan yang namanya ASPD. Iya. Nah, itu memang sebetulnya dipersyaratkan, artinya supaya nilai gabungannya itu terpenuhi. Tetapi kalau misalnya terpaksanya ada peserta didik yang kemarin kelewat info nih, mereka Iya, telat daftar, iya. atau mungkin karena apa ya, nggak update dengan PPDB DIY sehingga tidak mendaftar ASPD dan tidak mengikuti ASPD. Itu sebetulnya masih bisa kok Oh, mengikuti masih bisa. ya PPDB DIY. Hanya saja memang peluangnya lebih kecil karena nggak punya 55% nilai Iya. tadi sehingga Betul. ya kalau istilahnya tetap bisa. Cuman peluangnya yang memang menipis. Makanya kan kemarin kita gencar-gencarnya ya Bu ya ini promosi bahwa ini loh kita ngingetin pendaftaran ASPD itu sampai tanggal 6 Juni supaya peserta didik yang berasal dari luar Jogja itu nggak kehilangan kesempatan untuk itu. Dan yang saya dengar sekarang itu ternyata sampai dengan ditutup kemarin itu sudah over kuota, artinya bahwa ternyata animo calon peserta didik untuk sekolah di Jogja itu luar biasa. Padahal kita ada 9 sekolah besar yang digunakan sebagai tempat ujian ASPD. Berarti wow, betul ya, keren ya berarti untuk ya. Jogja. Karena Jogja mungkin terkenal dengan kota pelajar. Iya, yang istimewa itu tadi ya. Iya, betul. Istimewa pokoknya Jogja. Menurut saya ya, untuk ASPD. Iya, betul. ASPD itu sebenarnya sudah ada ketentuannya sejak tahun berapa? Itu sejak 2 tahun yang lalu. Jadi kan tahun 2020 itu sejak nggak ada ujian nasional itu kan digantikan dengan ASPD. Jadi baik untuk PPDB tahun 2020, 21 dan 22 sekarang ini udah ketiga tahunnya pakai nilai ASPD begitu. Jadi kebijakan daerah ya, kebijakan daerah yang menggunakan ASPD terus untuk pembuatan soal. Iya. Ya, pembuatan soal ASPD itu sebenarnya itu adakah seleksi? Ya, adakah seleksi untuk pembuatan soal ASPD atau bagaimana di DIY ini? Oke, jadi kalau untuk soal SPD itu memang sudah ada tim khusus ya, tim khusus yang setara dengan mereka yang dulu bikin soal ASPD untuk SMP. Nah itu dan sehingga untuk bobot soalnya pun dipastikan relevan gitu ya. Jadi biar tidak tidak jomplang gitu lah ya istilahnya ya dengan ASPD SMP dulu. Nah itu sudah ada tim khusus sehingga saya rasa ini sudah dikaji sebaik mungkin ya oleh tim PPDB dari Dinas Dikpora dan tidak mungkin merugikan peserta didik yang ngikuti ASPD penyetaraan sekarang gitu. Mungkin ini ke pertanyaan terakhir ya Bu Heni ya. Oke. Tanggapan Bu Heni ya
mengenai juknis peraturan PPDB tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu bagaimana? Ada perubahan seperti ini, itu kayak gitu, tanggapannya bagaimana? Oke, baik. Sebetulnya yang namanya sebuah regulasi aturan yang selalu berubah dengan dinamikanya itu suatu hal yang ya memang harus kita ikuti ya. Artinya kan begini, setiap orang itu mungkin dari keinginannya berbeda-beda, tetapi dari juknis yang ada sekarang saya yakin itu adalah sesuatu yang sudah ditelaah, sudah dikaji dengan sebaik mungkin oleh Pemda DIY untuk mewujudkan PPDB yang semakin berkualitas. Artinya begini Bu Nartri, dulu kan sewaktu belum ada zonasi gitu kan, kita kan mengenal sekolah-sekolah bonafit ya, yang mungkin sampai sekarang pun masih gaungnya masih terasa loh kalau sekolah di sana, sekolah di sana itu sekolah yang sangat keren gitu. Nah, tetapi di balik itu kan banyak juga peserta didik yang sebetulnya tinggalnya di dekat situ, seharusnya punya hak fasilitas di sekolah tersebut, tetapi dikalahkan oleh peserta didik atau siswa yang berasal dari luar kota, yang jauh, yang mereka sebetulnya bisa mendapatkan sekolah lain sebetulnya dibandingkan dengan anak-anak yang domisilinya terdekat. Nah, maka terkait dengan zonasi ini saya juga sebetulnya menyetujui sih, dalam artian bahwa memang dari Pemda DIY itu pengen tidak ada anak yang tidak sekolah. Ya, jadi kalau misalnya mereka nggak bisa sekolah di sekolah terdekat, akan ada berbagai alasan. Kenapa sih nggak sekolah? Nggak ada transportasi sarananya, nggak ada biaya untuk sekolah sampai di sana-sana dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan ini ada kebijakan baru yang radius itu tadi ya. Saya harapkan dengan adanya kebijakan ini tidak menimbulkan polemik juga ya. Artinya kan begini, kadang mungkin ada pihak-pihak tertentu yang saya ini saking pengennya lulus sekolah di sana, jadi saya tak ngaku radiusnya dekat dengan situ. Tapi saya yakin semua calon siswa dan orang tua calon siswa baru itu punya rasa tanggung jawab yang tinggi ya. Jadi nggak mungkin memanfaatkan momen seperti ini untuk keuntungan secara pribadi. Jadi secara umum kita dukung pelaksanaan PPDB ini untuk bisa sukses, berhasil, dan tentunya kita dari SMA Negeri 1 Cangkringan juga selalu siap untuk membantu ya Bu Nartri ya. SMA Negeri 1 Cangkringan siap membantu demi suksesnya PPDB di DIY. Iya, gitu ya. Kita kan punya admin-admin handal ya, yang bisa memfasilitasi. Kemudian nanti kalau ada calon peserta didik nih yang pengen sekolah di SMA Negeri 1 Cangkringan tapi bingung ya caranya, input data tuh gimana sih, ngurus afirmasi itu gimana, bisa main ke sekolah sekaligus nanti lihat deh fasilitas yang ada di sekolah kita. Iya, betul. Join us. Iya, oke, cocok. Oke, terakhir mungkin terkait dengan jadwal ya. Kita ingatkan sekali lagi Bu Nartri bahwa mulai besok tanggal 13 itu kita sudah mulai proses untuk PPDB, antara lain yang pertama adalah untuk verifikasi yang jalur afirmasi. Jadi yang mau daftar jalur afirmasi itu harus memverifikasi dulu. Nah, kemudian untuk pindah tugas orang tua juga penambahan nilai prestasi. Dan bagi kalian yang akan mengambil jalur zonasi, jangan lupa juga nih cek NIK. Jadi siapa tahu dari NIK yang terdaftar di situ tuh kok domisilinya nggak pas gitu kan, itu berarti nanti harus ada perbaikan NIK gitu. Jadi buat kalian calon peserta didik yang pengen banget sekolah di SMA Negeri 1 Cangkringan tapi masih bingung seperti apa ya, bagaimana ya, silahkan datang ke SMA Negeri 1 Cangkringan. Di sini banyak operator, banyak admin yang sangat membantu. Ya, tentunya welcome ya. Di sini tuh terkenal sekolah ramah anak, sekolah adiwiyata nasional, berbasis menuju budaya, adiwiyata mandiri lagi betul. gitu ya. Kita banyak prestasi akademik maupun non akademiknya. Jadi jangan dilewatkan lah. Jangan dilewatkan kesempatan ini ya. Apalagi buat warga di Cangkringan sendiri gitu ya. Zona 1 kita ya. Betul. Ngapain jauh-jauh ke sana kalau di sini lebih baik. Iya, gitu, betul. Ya. Kita juga bisa memberikan kualitas yang sama seperti sekolah lain gitu kan. Betul. Oke, Beni, mungkin masih ada satu lagi yang terakhir. Oke, ya. Untuk alur. Alur PPDB ya. Untuk alur PPDB-nya seperti apa nanti? Oke, jadi alur PPDB kan kemarin sudah dimulai dari pendaftaran ASPD itu ya. Nah, pelaksanaan ASPD itu nanti tanggal 13 sampai 14 Juni, 2 hari, sesuai dengan lokasi yang dipilih oleh masing-masing calon peserta ASPD itu. Nah, setelah itu selesai, nanti tanggal 13 dan sampai tanggal 16 itu verifikasi berkas tadi yang saya sampaikan. Nah, setelah semua verifikasi berkas selesai, nanti tanggal 21 sampai tanggal 24 itu adalah pengajuan akun dan pengambilan token. Nah,
ini yang perlu digarisbawahi bahwa peserta didik yang tidak pernah mengajukan akun dan tidak pernah membuat akun di WPPDB, maka itu yang tidak bisa mengikuti kegiatan PPDB online. Jadi tanggal 21 sampai 24 jangan lupa Jadi untuk gitu. dicatat. Jangan lupa untuk mengajukan akun, bikin akun, kemudian token. Nah, kemudian nanti di akhir bulan ya Bu Narti tanggal 27 sampai 29 itu milih sekolahnya. Oke, 27, 28, 29 harus milih sekolah. Pastikan Milih sekolah. SMA Negeri 1 Cangkringan menjadi pilihan kalian semuanya. Iya, gitu. bisa milih SMA 1 Cangkringan untuk pilihan pertama dan kedua karena kita punya 2 jurusan MIPA dan IPS. gitu Iya. ya. Oke, terima kasih sekali Bu Iya, Henia sama-sama untuk Bu Narti. informasi mengenai PPDB bagi viewer Mondrogeni Podcast Mancanya gitu ya. Oke. Terakhir Bu Heni, kita saya ada pertanyaan tapi cuma kita buat relax aja kayak gitu ya. Oke. Jawabnya cuma antara ya dan tidak. Oh gitu ya. Aduh, Iya. saya jadi deg-degan ini, deg-degan banget loh coba nih. Iya. Bu Heni suka dengan SMA Negeri 1 Cangkringan? Iya. Iya. Oke. Bu Heni pernah mepet-mepet nggak kalau berangkat ke sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan? Iya. Mepet-mepet. Pernah mepet-mepet. Pernah mepet-mepet. Iya. Sukanya mepet-mepet. Sebetulnya nggak suka juga sih, cuman kadang-kadang mepet-mepet. Oke, itu hanya pertanyaan buat kita biar rileks gitu ya. Iya. Sobat Semanca dan viewer Mondrogeni Podcast Manca, untuk podcast hari ini kita akhiri karena Bu Heni juga masih banyak ya sesuatu yang harus dikerjakan. Mungkin untuk podcast selanjutnya ya kita akan mengulas sesuatu tentang cangkringan gitu ya. SMA Cangkringan Keunggulan ya. cangkringan itu apa saja ya, di balik sekolah yang letaknya tinggi, di balik sekolah yang mungkin kecil ya kita ya, tapi wow di dalamnya ya. Betul. Apa sih yang ditawarkan gitu? Ke sini itu pasti rasanya sejuk. Betul. Ya. Betah ya di sekolah ya. Betul ya, karena suasana lingkungannya itu mendukung buat belajar sebenarnya gitu ya. Jadi bagi viewer semuanya ya, pastikan pilihan pertama kalian itu adalah SMA Negeri 1 Cangkringan ya. Oke, untuk segmen kali ini kita akhiri ya Bu Heni ya. Terima kasih sekali ya Bu Heni. Sama-sama Bu Narti. Oke, untuk Mondrogeni Podcast Manca, untuk segmen kali ini saya akhiri ya. Terima kasih atas waktunya. Kemudian jangan lupa nanti untuk subscribe. Oke ya. Komen juga boleh ya. Like dan komen itu pastinya ya. Oke. Sekian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.